Baik, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Hari ini Bapak menjelaskan tentang applying for a job. Ya, di sini kita membuat job application letter untuk persiapan anak-anakku menghadapi dunia kerja nanti. Karena SMK itu biasanya lebih condong anak-anaknya setelah lulus dari SMK untuk bekerja. Makanya di materi pembelajaran kita bahasa Inggris hari ini adalah applying for a job, dan kita fokusnya pada pembuatan job application letter. Untuk pembuatan job application letter, anak-anakku tolong perhatikan langkah-langkah pembuatan job application letter tersebut. Yang pertama, langkah-langkahnya anak-anakku tentukan dulu applicant's address-nya. Applicant's address itu adalah alamat dari yang pembuat surat lamaran tersebut, yaitu terdiri dari nama, alamat, nomor telepon, dan alamat email. Kemudian diikuti dengan date. Date itu adalah tanggal pembuatan dari surat tersebut. Nah, di bawah dari date itu dibuat juga employer's address-nya. Employer address itu adalah alamat yang dituju, ya, alamat yang dituju, siapa yang dituju. Nah, di sini isinya adalah employer's name, nama orang yang dituju, kemudian job title-nya, pekerjaannya, kemudian lagi company names-nya atau nama perusahaannya, kemudian lagi alamat dari perusahaan itu. Nah, setelah itu tolong buatkan juga ada salutation. Salutation itu adalah salam. Nah, salam itu biasa dimulai dari kata dear, ya. Nanti bla 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 ada tambahannya di belakangnya. Nah, setelah salutation itu ada namanya opening paragraph. Nah, opening paragraph basically itu menjelaskan tentang alasan pembuatan surat, kemudian dari mana kamu mengetahui surat tersebut, atau dari siapa kamu mendapatkan. Yang pada intinya adalah kamu memberikan informasi bagaimana kamu bisa mendapatkan informasi tentang tempat lamaran pekerjaan tersebut. Nah, setelah itu kamu membuat yang namanya body dari surat. Nah, body dari surat ini isinya adalah mendemonstrasikan tentang dirimu sendiri, tentang kepribadianmu sendiri, tentang kemampuanmu, latar belakangmu, dan pengalaman yang kamu punya. Dan biasanya itu tertuang dalam kualifikasi pendidikanmu dan kualifikasi pekerjaanmu itu sendiri. Biasanya bisa tertuang di dalam kurikulum vitae atau daftar riwayat hidup, ya. Jadi tentang pengalaman, tentang apapun yang ada hubungannya dengan uh, apa job yang kamu mau lamar, artinya kamu mendeskripsikan dirimu sebaik mungkin di situ sehingga kamu mampu atau dianggap mampu untuk bisa bergabung dengan perusahaan tempat kamu melamar. Jadi ingat, artinya di body of letter ini kamu mempromosikan dirimu, ya, mempromosikan dirimu supaya kamu bisa diterima dan dianggap mampu untuk menjadi pegawai di perusahaan tersebut. Nah, di situ fungsi dari body of letter. Kemudian ada namanya closing paragraph. Closing paragraph itu adalah statement di mana kamu siap kapan saja untuk diinterview atau dites dengan cara kamu biasanya bisa melakukan via telepon atau via email, atau kadang-kadang siap untuk dilakukan interview secara langsung di perusahaan tersebut. Kemudian ada namanya closing. Closing itu adalah salam penutup, ya. Kemudian diiringi dengan signature, tanda tangan, dan diakhiri dengan nama kalian. Nah, untuk contohnya kita bisa lihat di slide berikutnya.
Nah, read the following of the text. Silahkan anak-anakku perhatikan, baca apa saja yang ada di contoh dari surat lamaran ini. Silahkan diperhatikan dulu. Baik, Bapak akan jelaskan tadi adalah alur dari penulisan dari job descriptions-nya, job applications letter-nya. Nah, sekarang kita lihat ini contoh yang real dari application letter itu sendiri. Coba kita lihat, yang pertama tadi Bapak sudah bilang bahwa alamat dari pelamar tersebut, yaitu Hendra Harjuna, Jalan Semangka, nomor 76, Pekanbaru, nomor teleponnya dan alamat emailnya sudah tertulis. Kemudian diikuti dengan tanggal ya tadi ya. Jadi diikuti dengan tanggal. Jadi dia melamar tanggal 12 November 2019. Ditujukan kepada Miss Lea Purnama, kemudian posisinya adalah personal manager di perusahaan Sky Blue Auto Motors, Jalan Sejahtera nomor 110 Pekanbaru. Kemudian tadi setelah itu diikuti dengan salam ya, Dear Miss Leila Purnama. Nah, kemudian ada opening paragrafnya. Opening paragrafnya, I'm writing to apply for the positions of motorcycle machine as advised in Horizon Post newspaper on Saturday, November 10, 2019. Jadi katanya di sini saya menulis surat lamaran saya sebagai mekanik motor, sama seperti yang telah diinfokan di Horizon Post, koran Horizon Post, Sabtu 10 November 2019. Lalu dia bilang lagi, as you can see from my enclosed curriculum vitae, my qualifications match the requirements for these positions. Jadi katanya, seperti yang Anda telah lihat dari kurikulum vitae saya, kualifikasi saya cocok untuk posisi ini. Nah, lalu dia menyebutkan sekilas tentang track record-nya dia dalam bekerja. Jadi dia menyatakan dulu, saya lulusan, I graduated from SMK Karya Bangsa Palembang, majoring in automotive engineering. Jurusan otomotif katanya. My internships at PT Wahid Teknik Palembang afforded me with crucial skill to work with professional technician. Nah, katanya dia itu pernah bekerja di Wahid Teknik Palembang, PT Wahid Teknik Palembang, tempat dia bekerja, dan dia sebagai professional technicians di sana. Katanya dia pernah bekerja di situ dan di assist di sana. I assisted them in general repair of various brand of motorcycle. Jadi dia di sana membantu untuk perbaikan-perbaikan umum untuk motor-motor, untuk mesin-mesin sepeda motor umum katanya. I'm familiar with proper standard carrier in automotive repair. Jadi dia bilang bahwa dia sangat terbiasa dalam perbaikan motor-motor otomotif. Nah, artinya dia menyatakan bahwa dirinya sangat suitable sekali dengan mekanik motorcyclesnya, karena dia tadi ingat dia melamar sebagai mekanik motorcycle. Kemudian lagi, I'm faster learners and hard worker. Jadi katanya dia adalah seseorang yang dapat belajar dengan cepat dan pekerja keras. I'm able to work under pressure in a team. Lalu dia menyatakan bahwa saya mampu bekerja di bawah tekanan di sebuah tim. Artinya dia mempersiapkan dirinya dengan matang bahwa dia itu adalah orang yang cepat sekali belajar, kemudian dia bekerja keras, kemudian dia mampu bekerja di sebuah tim yang di bawah tekanan. Ingat ya, kalau bekerja di sebuah perusahaan biasanya itu kegiatannya itu sangatlah padat dan terjadwal, karena biasanya mereka menggunakan target-target. Ya, jadi target mereka itu yang mereka harus capai sehingga mereka bisa mendapatkan progres yang sangat bagus. Nah, itulah jadi sebuah tekanan buat mereka, karena biasanya kalau bekerja di dalam sebuah tim itu mereka punya schedule
atau tujuan-tujuan tertentu sehingga kegiatan yang mereka lakukan itu bisa tercapai dengan progres-progres dari perusahaan tersebut. Nah, itulah yang disebut dengan phrasure. Kemudian dia bilang di sini, I greatly appreciate the time you spend for reviewing my applications. Dia sangat senang sekali bahwa Bapak telah memberikan kesempatan, katanya memberikan kesempatan saya untuk mereview aplikasi saya ini. Artinya terima kasih atas kesempatannya untuk melihat surat lamarannya dia, katanya, dengan beserta CV-CV-nya tadi. The opportunity for an interview which I can attend at your most convenient time. Jadi katanya kesempatan untuk interviewnya, artinya dia siap kapan saja untuk diinterview, ya, bisa juga diinterview menggunakan telepon langsung, lewat email, ataupun biasanya interviewnya itu langsung dipanggil ke perusahaan tersebut. Ya, kemudian dia salam penutupnya, thank you for your kind attention. Terima kasih atas kebaikannya atau terima kasih atas perhatiannya, ya. Kemudian yours sincerely. Nah, yours sincerely kata penutupnya, tanda tangan, lalu namanya adalah Hendra Harjuna. Nah, jadi buat anak-anakku semua, ini adalah contoh dari job application letters seseorang yang menurut Bapak simple. Ingat ya, job application letter Indonesia dan luar itu tujuannya sama, tapi cara penulisannya aja sedikit berbeda, ya. Jadi di sini kalau kebiasaan, kalau untuk yang versi English job application letternya versi English, biasanya itu yang seperti yang Bapak bilang tadi, bahwa info sumber dari menemukan informasi ini itu disebutkan di opening, supaya mereka membaca dari surat lamaran ini tahu dari mana sumbernya. Kalau biasanya kita tidak menemukannya dari dari newspaper atau apapun, biasanya itu direcommended oleh seseorang gitu. Nah, itu juga harus dikasih tahu alasannya kenapa dan bagaimana caranya kamu bisa mendapatkan informasi tersebut. Lalu setelah itu, kamu memperkenalkan dirimu, menyatakan bahwa dirimu itu siap dan cocok dengan pekerjaan itu dengan melampirkan kurikulum vitae kamu atau data pribadi kamu atau track recordmu, sehingga mereka bagian personalnya dari sebuah perusahaan itu menyatakan bahwa kamu layak untuk bergabung di perusahaan kami. Ya, jadi jangan lupa ya, sopan santun dalam penulisannya itu harus diperhatikan, dan sambil diperhatikan juga slide sebelumnya tadi, yaitu bagan-bagan alur dari penulisan job application letter. Nah, untuk tugasnya Bapak minta tolong kalian buatkan job application letter kalian itu di buku catatan saja, latihan dulu membuatnya. Jadi tidak dikumpul, silahkan membuat latihan dulu, membuat job application letternya. Nanti ada saatnya Bapak minta kalian untuk mengumpulkannya seperti biasa dengan cara menulis di kertas poli bergaris kalian, lalu kalian foto, lalu kalian kirim ke Bapak. Nah, itu adalah salah satu bukti bahwa kalian mengerjakan tugas ini. Bapak rasa cukup jelas penjelasan Bapak tentang job application letter ini, dan Bapak harap kalian bisa mengerti dengan baik apa yang Bapak sampaikan dan tugasnya. Dan Bapak ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas buat anak-anakku semua. Terima kasih.